Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Arab Melayu, yaitu kitab Perukunan Jamaluddin karangan Al-Alim Al-Allamah Jamaluddin bin Al-Fadil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar Ghafarallahu ta'ala lahuma wa li jami'il muslimin, amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membaca tentang rukun iman dan rukun Islam dan rincian-rinciannya. Nah, sekarang kita masuk pada menjelaskan tentang macam-macam air. Nah, untuk dipahami bahwa di sini saya hanya mencoba membacakan saja. Jadi ini bukan bukan saya mengajar lah gitu. Jadi saya cuma membacakan agar nanti bagi adik-adik yang mau belajar membaca kitab ini dan mau mengaji di gurunya, jadi nanti bisa membaca ketika sudah di depan gurunya. Nanti gurunya yang menjelaskan. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Ketahui olehmu, hai talib, wahai santri, bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi. Tidak sah mengambil air sembahyang dan mandi, yakni mandi janabah dan menghilangkan najis, melainkan dengan air mutlak. Jadi kita hanya bisa bersuci itu dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi mensucikan. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Nah, jadi bahagi ini maksudnya bagi ya. Pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air musta'mal, keempat air mutanajis. Itu 4 bagiannya. Maka air mutlak itu yaitu 7 bagi. Nah, jadi ini perinciannya. Air itu terbagi 4, ada mutlak, makruh, musta'mal dan mutanajis. Nah, dijelaskan sekarang yang lebih rinci. Air mutlak itu ada 7 bagian. Pertama air hujan, kedua air embun, ketiga air beku, keempat air laut, kelima air sungai, keenam air sumur, ketujuh air telaga, demikian lagi air paluh. Air paluh ini saya mendapatkan penjelasan bahwa paluh itu air yang ada di lekukan tanah katanya. Karena ini saya juga tidak tahu sebenarnya arti paluh ini. Air yang ada di lekukan tanah yang diambil daripada air yang suci. Nah, daripada air yang suci mensucikan. Karena itu mungkin ya, air yang ada lekukan tanah itu kan berasal dari bawah juga. Dari bawah bumi lah gitu. Air mutlak juga hukumnya. Jadi air paluh itu mutlak juga hukumnya. Maka terkadang air mutlak apa katanya ini? Terkadang air mutlak apa katanya? Stop dulu. Oh, itu katanya tuh. Terkadang air mutlak itu berubah
berubah rasanya atau berubah baunya atau berubah rupanya dengan salah satu daripada 3 sebab. Nah, ini perlu diingat 3 sebabnya ini. Nah, pertama, air mutlak itu berubah dengan sebab mukhalithah, artinya atau mukhalatah kalau kita bahasa Arab kan. Atau mukhalid, artinya sebab tercampur mukhalid itu artinya bercampur dengan benda yang suci. Jadi air mutlak itu bercampur dengan benda suci yang tiada boleh membedakannya. Artinya tidak bisa dibedakan. Misalnya air bercampur dengan kopi misalnya kan, itu percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Dan menceraikan dia artinya tiada boleh membedakan dan menceraikan dia daripada air. Nah, jadi tidak bisa dibedakan kopi dan air itu. Dan tiada masyaqqah, artinya tidak kesulitan memeliharakan air itu daripadanya, yaitu seperti kumkuma. Kumkuma, pokoknya sejenis kayu kayaknya ini. Dan kapur dan kayu kapur, saya juga tidak tahu apa maksudnya kapur ini. Dan mani, ini juga mani, apa maksudnya ini. Tapi ini yang jelas jenis-jenis kayu ya, bukan misalnya mani, bukannya air cairan itu bukan. Dan buah kayu dan ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, tiada dapat air itu menyucikan. Nah, jika percampuran mukhalid itu dengan air kopi percampurannya banyak, nah itu berarti air itu sekarang sudah dikenal dengan kopi, bukan air lagi. Dan air itu suci tetapi tidak mensucikan. Hanya saja suci jua hukumnya kalau kopi air yang tercampur, air mutlak itu dicampur sedikit dengan kopi, misalnya 1 sendok misalnya. 1 sendok dicampur 1 botol misalnya. Atau 2 botol atau 3 botol lah gitu. Dicampur sedikit, kan kita ngopi. Kita ambil sedikit 1 sendok lah, kita campur ke air itu. Nah, kalau dia sedikit percampuran mukhalidnya itu maka tidak mengapa. Di sini dijelaskan daripada jika ada ubahnya itu sedikit. Nah, jika sedikit atau berubah ia dengan suatu yang kita baca dulu ini, hanya suci jua hukumnya daripada jika ada ubahnya itu sedikit. Nah, kalau sedikit tidak mengapa walaupun itu percampuran mukhalid. Atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air seperti kembang. Kalau kembang yang masuk ya nggak apa-apa, maka air itu suci menyucikan jua. Itu pertama. Kedua, berubah sebab mujawir. Mujawir ini artinya sebenarnya kayak jiran itu bertetangga, artinya bersebelahan gitu. Yakni bercampur air itu dengan benda yang suci yang boleh dibedakan, artinya boleh dipisahkan dan diceraikan daripada air seperti gaharu. Misalnya di bawah pohon kayu itu ada air itu ada ranting-ranting gaharu misalnya dan cendana yang jatuh, jadi kan bercampur memang tetapi bisa dipisahkan. Nah, atau minyak misalnya kita habis memakai minyak wangi misalnya, kita usapkan ke tangan, lalu baunya kan masih keras, bau parfumnya, tangan kita sudah terlumuri dengan minyaknya. Ataupun kita selesai makan kan ada makanan yang berminyak, lalu kita berwudu, nah kan terkena dengan minyak. Nah, itu maksudnya. Dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu. Dan jika banyak ubahnya
Dan sekalipun sebenarnya nih jika banyak ubahnya ini suci jua hukumnya. Maksudnya ini jika ini bukan jika ada syaratnya seperti di bahasa Arab ya. Jadi walaupun ada banyak ubahnya itu maksudnya itu tetap suci mensucikan. Ya kan berubah tangan kita baunya terlalu harum misalnya. Nah, walaupun banyak ubahnya itu tidak mengapa, tetap suci mensucikan. Ketiga berubah sebab rauhun. Nah, sebab terpengaruh dengan benda sesuatu misalnya ini tercampur dengan sesuatu baunya itu yang terukap terukap itu mungkin maksudnya terbawa baunya lah gitu dengan bau bangkai yang berhamburan dengan air, maka air itu suci mensucikan jua hukumnya. Dan air yang makruh memakai dia itu tiga. Ini sudah lain pembahasannya ini. Jadi maksudnya sebab roh ini misalnya di toilet. Kita ada di toilet, di atas plafon kita, misalnya toilet itu ada plafonnya misal. Ada tikus mati di atas, baunya menyengat. Ada tempat penampungan air di bawahnya. Nah, ternyata air itu juga seperti terkena bangkainya. Dia bau sekali. Nah, tetapi dia tidak terkena. Nah, tetapi dia terkontaminasi oleh bau dari bangkai di atas. Maka bau air itu walaupun menyengat itu tetap suci mensucikan karena tidak terkenal secara langsung dengan bangkainya. Dan air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Pertama, jadi ini ada air-air yang makruh kita pakai walaupun dia itu suci mensucikan. Nah, pertama air yang sangat hangat. Maksudnya sangat hangat artinya sangat panas. Kedua, air yang sangat sejuk, yaitu sampai menusuk tulang dinginnya lah gitu. Ketiga, air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat. Seperti di negeri Arab misalnya, sangat panas. Nah, dia terjemur air itu, apalagi di bejana besi misalnya. Nah, itu lebih makruh lagi itu. Sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan yang sangat sejuk. Nah, keduanya sama saja, sama-sama tidak bagus lah karena menyakiti tubuh. Karena memberi kesakitan pada badan dan tiada makruh memakai air yang ini gahar gahar tapi artinya kurang hangatnya. Maksudnya tidak makruh memakai air yang tidak terlalu panas. Misalnya ruam suku hangat-hangat kuku lah gitu. Nah, kalau hangatnya seperti itu tidak mengapa. Dan sejuknya artinya dan kurang sejuknya artinya tidak makruh memakai air yang kurang sejuknya dan air yang kurang panas hangatnya. Nah, sama posisinya. Terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin juga tidak boleh. Nah, kalau hangat atau agak sejuk sedikit, nah bolehlah. Dan sebab makruh memakai air yang tercampur karena terjemur ini mana dia, dan sebab makruh memakai air yang terjemur itu, dan sebab makruh kata siapa makruh? Kata tabib misalnya, kalau dia terlalu panas bahwa mempusakai supak. Kata dokter kalau kita pakai air yang panas itu akan menyebabkan penyakit supak. Penyakit apalah mungkin ini, putih-putih seperti terkena air panas lah gitu kulit kita. Jadi mempusakai ini artinya mewariskan penyakit lah atau menyebabkan. Maka air yang terjemur itu jadi makruh memakai dia dengan 4 syarat. Pertama, jika air itu terjemur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Makkah. Kedua, jika ada air itu tercampur di dalam bejana yang kena, nah ini saya tidak tahu bacanya apa nih, tukul atau apa katanya nih, seperti besi.
Jadi mungkin bejana itu terbuat dari besi mungkin maksudnya ini, atau tembaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak dan kayu. Jadi selain daripada ketiga ini, dan batu dan tanah. Ketiga, jika ada air terpakai pada badan manusia, jikalau pada memandikan mayit atau kuda. Jadi artinya makruh memakai air yang panas itu untuk kita memandikan manusia ataupun memandikan kuda, atau terpakai pada yang supak sekalipun. Maksudnya ada orang yang sudah terkena supak lalu dia berwudu atau mandi dengan air yang panas itu yang yang menyebabkan supak lagi. Jadi dia double supak, nanti jadinya lebih berbahaya lagi. Nah, itu maksudnya. Keempat, jika terpakai yang tercampur pada ketika hangatnya jua. Yang terjemur, ini saya salah saja baca terjemur ini. Terjemur, jika terpakai yang terjemur pada ketika hangatnya jua. Adapun jika terpakai ia pada ketika hangatnya tetapi terpakai pada membasuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah makruh. Kalau kain yang dibasahkan ya tidak apa-apa memakai dia. Dan demikian lagi makruh memakai air yang dimurkai. Jadi air yang dimurkai, yang tidak disenangi atau gimana maksudnya ini kan dimurkai atas kaum. Jadi dimakruhkan memakai air yang dimurkai atas kaum yang mempunyai, mungkin katanya nih ampunya, tetapi di sini kurang jelas apa katanya ini. Dan makruh pula memakai tanahnya akan tayamum. Jadi kalau ada air yang dimurkai atau tanah yang tersengketa gitu kan, nah itu dimakruhkan memakai tayamum. Yaitu air negeri kaum Samud, yaitu air negeri Samud. Ini kaumnya Nabi Saleh, dan air negeri kaum Lut. Nah, jadi ini kaum LGBT itulah itu. Dan air telaga Barhut, ini di Yaman ini. Saya tidak tahu kenapa, apa sejarahnya, kenapa Barhut itu disejajarkan dengan kaumnya Lut dan kaum Samud di sini. Pasti ada yang sejarah yang buruk lah di sana. Dan air bumi Babil dan air tanah Babilonia, ini di Irak dia Babilonia ini, tetapi tepatnya di mana? Di Basrah kah? Di Kufah kan? Ini belum kita tahu. Dan air telaga Zarwan dan telaga air Zarwan. Zarwan ini juga saya tidak tahu di mana. Maka jadilah jumlah air yang makruh memakai dia itu 8 perkara. Dan air mustamal itu yaitu air yang sudah terpakai. Jadi ini menjelaskan apa itu air mustamal. Sudah 18 menit ini. Ini masih nih, kita sampaikan syahadah dulu ini. Dan air mustamal itu yaitu air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar, atau yang sudah terpakai pada memandikan mayit, atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang Hanafi. Ini Hanafi juga saya kurang paham apa maksudnya ini. Tiada berniat ia pada ketika mengambil air sembahyang atau terpakai pada air sembahyang kanak-kanak. Dan jika kanak-kanak itu tiada mumayyiz sekalipun, maka sekalian air mustamal itu tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar, atau menghilangkan najis dengan dia, dan demikian lagi jadi mustakmal air yang kurang daripada 2 kullah, sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung, kemudian daripada sudah ia membasuh mukanya sekali jika
3 kali, ini intonasinya sangat aneh. Coba kita ulang sini. Nah. Sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung. Kemudian daripada mungkin tidak diniatkan akan gayung tangannya itu. Kemudian jadi kalau kita masukkan air ke dalam bejana, kalau kita wudhu dengan ember atau apa, kita niatkan tangan itu sebagai gayung. Kemudian daripada sesudah itu ia membasuh mukanya sekali. Nah, jika tiga kali apa katanya? Jika ditinggalkannya meninggali dia apa katanya nih? Mungkin maksudnya menigakalikan mungkin ini. Dan demikian lagi, jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 kullah jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggotanya ke dalam air itu, kemudian daripada sesudah ia berniat dengan tiada ditentukannya akan gayung, dan jika ada air 2 kullah atau lebih, maka tiadalah jadi musta'mal air itu suci mensucikan dia. Lagi sedikit. Dan demikian lagi, jika dihimpunkan air musta'mal itu hingga jadi 2 kullah, itu pun suci mensucikan jua hukumnya. Dan air yang terpakai pada basuhan yang sunnah, yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga. Kan yang wajib itu yang basuhan pertama. Jadi kalau basuhan pertama itu sudah selesai, maka air yang jatuh itu mustamal. Nah, kalau dia basuhannya sunnah, sepertinya tidak mustamal ini. Pada mengambil air coba kita ulang. Dan air yang terpakai pada basuhan yang sunnah, yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang, dan air yang terpakai pada memberi air sembahyang, dan air yang terpakai pada mandi yang sunnah, sekaliannya itu tiada jadi mustamal, hanya suci mensucikan. Berarti air yang basuhan kedua dan ketiga jika kita kumpulkan jadi 2 kullah, berarti bisa suci mensucikan. Itu kalau basuhan kedua dan ketiga. Kalau basuhan pertama itu tidak boleh. Suci mensucikan juga hukumnya. Dan air yang mutanajis itu yaitu air yang kurang daripada 2 kullah dimasuki najis ke dalamnya, sama ada berubah rasanya atau baunya atau warnanya, atau tiada berubah, maka air itu najis jua hukumnya. Jadi kalau kurang 2 kullah masuk najis, entah dia berubah atau tidak, bau, rasa, dan warnanya tetap najis. Dan jika ada air itu 2 kullah atau lebih, maka masuk ke dalamnya najis, maka ditilik, artinya diperhatikan. Jika tidak ada air berubah, maka air itu suci mensucikan jua. Dan jika berubah air itu, maka najislah ia. Tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar dan menghilangkan najis dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.